motor, ya. Motor pun ada bagus nih, agak kegelapan, dibegal nggak? Kemungkinan besar dibegal. Ya, kerasa anak kita di sini nggak ada. Cewek di Jepang pulang kerja jam 10 malam itu pasti bisa diganggu. Belum pernah saya tinggal di satu negara atau belum pernah saya menikmati keamanan, rasa nyaman selain tinggal di negara Jepang. Karena apa? Saya mau pulang jam berapa pulang kerja, saya merasa aman dan itu pakai sepeda dan jalan kaki tanpa merasa ada orang tetangga mengkhawatirkan mukanya besar, nggak ada. Jadi rasa nyaman itu adalah pilihan salah satu kenapa harus ke Jepang, negaranya aman. Ya, kamu nggak akan merasa ada yang begal, ada yang nyopet, kalau sebenarnya nggak ada. Insya Allah aman. Dan itu rumah mau keluar stasiun, dompet saya jatuh, kalau nggak ada nih nggak bisa bayar. Akhirnya saya balik lagi, saya telepon teman saya. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Dompet saya itu, saya tanya ke teman saya, kamu langsung ke Kobang aja. Kobang itu adalah pos polisi terdekat di setiap kecamatan. Polsek lah kita bilang di sini dah. Saya suruh datang ke sana. Apa yang membuat saya kaget? Dompet saya semuanya isinya dikeluarin, dari uang kecil sampai uang besar, dari seluruh kartu kredit dan KTP. Dia nanya, karena saya udah tahu nih, nama saya udah tahu, Andi Sandeska. Hai, masa sini sedih. Nanti gak ada kenapa foto hari mas kan? Ada yang bilang tidak? Dia bilang aing mah. Kalau di Indonesia udah hilang nih. Di situ saya ditanya, ada yang bilang enggak? Saya bilang enggak ada. Kalau kamu mau mengucapkan terima kasih pada saat itu 2011 ada tsunami kan di Jepang. Tsunami tahu kan? Tsunami yang paling besar itu saya lagi kerja besar di pabrik, saya nggak tahu ada tsunami. Nah, saking saya fokus dengan kerjaan, tsunami yang paling gede pada saya. Nah, kemudian saya ngomongnya apa? Tadi ada bapak-bapak usia 40 tahun mengantarkan ke sini. Ingat, kamu barang di Jepang itu jatuh nggak pernah diambil. Tadi saya bilang, maaf ya, Jepang itu ada budaya mabuk ya. Budaya mabuk. Kemudian cewek mabuk pulang malam jatuh di lapangan atau di jalan, nggak akan ada yang mungut. Beneran, karena apa? Privasi orang dijaga. Bahkan ada nanti ditutupin. Kalau misalkan mohon maaf terlihat bajunya terbuka, itu ditutupin. Dibiarin. Handphonenya bergeletak, nggak akan ada yang mungut. Make sense nggak di negara kita? Hah? Make sense nggak negara kita? Oke, satu lagi, ada hal yang menarik lagi. Mungkin sebelum selanjutnya kita ya. Satu lagi yang menarik. Nanti masih panjang ini. Saya kerja 3 tahun di jalur yang sama. Setiap di waktu yang sama, saya naik sepeda berangkat. Saya melihat ada biaya pelatihan, ada dana talang, ada. Insya Allah kita siapkan dana talang bagi yang finansialnya tidak cukup. Ya, kita punya ada 40 LPK di Indonesia itu bisa kita bantu. Ya, kira-kira menjawab? Cukup ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Tanya, Kak, gimana caranya ketemu Doraemon gitu kan? Asik. Iya. Gimana caranya? Katanya kan, Doraemon itu kita. Ada yang suka One Piece? Oh iya. Wah, iya. One Piece atau Naruto とかね、あと坂本デイズとかさ、ブリーチとかね、いろんなアニメがあるので、はい。Ayo silakan ditanyakan apapun terkait proses jalur ke Jepang dan apa sih benefitnya dan bagaimana saya harus ke Jepang. Tanyakan karena saat ini yang kamu dulu saat ini kamu belum tahu apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya. Karena kalau dari sekarang kamu nggak meniti, nggak menentukan titik pola ukur kamu akan berangkat kemana dan harus bagaimana, nanti kamu akan menyesal. Oke silakan, ada yang mau ditanya lagi? Oke, lanjut ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau dibilang gaji mungkin lebih tinggi dari Indonesia, bahkan 5 sampai 6 kali lipat gitu kan. Tetap fasilitasnya sama, ada asuransi sama ya. Kerja di Jepang itu sama, asuransinya ada. Peluang karir ada. Nih, 3 tahun kamu kerja di Jepang. Terus kamu, ini contoh ya bagi finansial yang kurang memadai, kamu kerja dulu di sana 3 tahun, habis itu langsung kuliah, bisa.
Ya, ini bagi kamu yang memang suka di dunia akademik dan ingin meningkatkan kemampuan kamu, akademis kamu, kerja di sana 3 tahun, habis itu kamu kuliah. Bisa. Dan itu banyak dari siswa saya juga. Ya. Banyak keunggulan di sementara budayanya yang begitu kental, ya kan? Nah itu menjadi pilihan favorit kenapa harus ke Jepang. Tidak apa-apa, jangan malu. Dan kita menanamkan budaya Islam ini perlu diubah mindsetnya. Ketika orang bertanya itu selalu di-blame teman-teman yang lain. Sehingga Menarik sedikit topik Jepang. pengalaman apa yang paling menarik menurut saya di Jepang? Oke, tadi mungkin beberapa udah saya kasih tahu ya. Kita bukakan dulu dong, bukakan dulu dong. Luar biasa nih. Maka budaya kan bertanya ya. Budaya bertanya, profesor ini bagus. Pengalaman apa dari saya yang paling berkesan di Jepang? Oke, yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah kejujuran orang Jepang. Ya, barang saya tadi bilang spesial pun nggak ada yang bilang dan kembali pada tempatnya. Kemudian apalagi tadi ketika nenek-nenek saya bilang dia bawa tangan mancing dan di jalan dia mengambil itu dan dia bawa pulang buang ke rumahnya itu. Kemudian ini Ustaz ini bisa diterapkan Ustaz. Istilahnya apa? Gomi kata. Jepang itu disiplin akan sampah. Ya, ini yang buat saya kaget. Mungkin di pesantren kita sebagian udah dijalanin, gitu ya. Di pesantren itu sebagian udah dijalanin. Kamu tadi saya jelasin ya, tidak ada satu puntung rokok pun sampah yang kita temui di jalan. Mereka itu menjadwalkan Ustaz pembagian. Saya kan tinggal di apartemennya. Jadi Senin itu buang sampah plastik, Selasa buang itu sampah kertas, besi, botol itu dijadwal dan ditentukan jamnya dan ditentukan tempatnya. Itulah sistem. Ketika ada yang tidak buang sampah pada waktunya, sampah itu tidak diambil dan suruh simpan di apartemen, maka bau. Jadi dipaksa dengan sistem sehingga itu sampahnya semuanya rapi dan bersih. Ya, itu banyak kesan-kesan saya sebenarnya dan salah satunya tadi yang saya sampaikan juga. Kemudian apa lagi? Ya, satu orang